sangat dirugikan sekali fundamentalnya kayak gitu. Jadi gini aku tanggapin Pak Pocong Gaul ya. Anda tahu kan diskusi itu, makanya kita sebelum kita berdiskusi kita harus tahu dulu diskusi itu apa gitu. Diskusi itu kan kita mengangkat polemik untuk dibicarakan. Dalam diskusi ini ada beberapa teknik. Contoh gini, misalkannya dari Kristen bilang gini, wah Tuhannya umat Islam tidak berkuasa, nggak tahu hari ini. Ketika kami itu kan sebuah kritik tuh, sebuah apa ya tuduhan misalnya. Kami membalasnya terkadang tidak cukup dengan penjelasan di kitab kami. Kenapa? Namanya Kristen kan nggak terima Al-Quran dan hadis. Nah, untuk menyadarkan bahwasannya definisi Tuhan itu tidak masalah ketika tidak melihatkan wujudnya, maka ada namanya teknik komparasi atau mirroring, di mana kami juga tunjukkan bahwa ada beberapa dalil dalam Bible. Rifa, bentar izin satu Oh, iya, menit. iya. Typing, Ya, hati-hati typing. Walaupun Anda typing, itu ke detect. Hati-hati typing, jangan sembarangan. Lanjut Rifa, sorry. Nah, gue nggak akan pernah melakukan teknik mirroring kalau kita sepakat dua-duanya pendebat ini atau pendiskusi ini, lu Kristen jelaskan iman lu Kristen, gue Islam gue jelasin iman lu Islam, dan metode ini gue udah pernah kerjain, bukannya nggak pernah gue kerjain. Dengan siapa? Banyak. Dengan Carol gue pernah kayak gitu. Carol ngejelasin Katolik, gue ngejelasin Islam, dan gue nggak sentuh tuh Bible. Tapi yang gue sentuh Bible ketika yang gue jelasin itu disudutkan. Misalnya gue bilang ini, oh Nabi Muhammad itu nggak ada saksi matanya. Ah, masa kita suci nggak ada ininya, dan kita suci. Nah aneh kan? Makanya gue tanyain loh. Bukannya di dalam kitab lu kalau ditanyain hal balik maka lu blunder. Apa? Di mana datanya? Di sini. Ayatnya ini. Itu namanya teknik mirroring atau komparasi, membandingkan. Nah, jadi kalau seandainya sepakat nih, misalnya kok Amin nih, kok Amin penginjilan di sini, silakan kok Amin tunjukkan aja. Oh, jalan keselamatan menurut Yesus tuh gini, ini dalilnya, data-datanya. Nah, nanti Saya tadi sudah gue ke politik, gitu. Rifa. Saya sudah ke politik. Waduh, udah pindah TikTok duluan ini dia. pun karena ya untuk mengedukasi begitu supaya Ya udah. Nggak nih gue kasih contoh kok Amin, kok contohnya iya, doang. ada yang mau dengar, syukur, nggak mau dengar, resiko ditanggung Ya. sendiri. Saya sebenarnya sudah Ya. harus meninggalkan TikTok. Aduh, jangan dong ninggalin TikTok. Nah, jadi kan Janganlah, intinya gini. amin. Intinya Bang Islam tadi, ntar Bang Islam nggak ada teman. iya. Intinya gini lah pokoknya Bang Pocong Gaul, silakan persiapkan teman-teman Anda dalam ranah diskusi ini betul-betul itu namanya kayak seminar ya, kayak lu jelasin iman lu, gua jelasin iman lu. Gua suka kok. Ayo kita tunjukin sama-sama. Nanti kalau ada situ bertanya, baru kita adukan pertanyaan. Oh, dari Islam boleh tanya ke Kristen 3 pertanyaan nih, atau sebaliknya. Itu baru nanti di situ seninya yang akan diambil sama orang-orang gitu kan. Tapi dengan catatan, silakan juga kalian bentuk juga tim kalian. Kalau tim aku udah ada, aku sama tim aku udah siap-siap kok kayak gitu. Kita bisa kok kayak Ustaz Wafi nanti malam misal. Nanti malam kan ada 2 jadwal nih aku mau menjelaskan tentang tafsir Bil Maksur sama tafsir Bil Ra'i kalau nggak salah. Nanti kaitannya kita akan jelaskan siapa itu Al-Qurtubi nanti di mana tafsirnya sering diambil sama si Herdi. Nanti kita jelasin tuh. Nanti kita izinin teman-teman Kristen yang bertanya, kita nggak akan balik ke kitab kalian kalau kalian nggak ngotot bin ngeyel gitu loh. Itu dari aku janjikan sama kalian. Itu banyak kok teman-teman Kristen yang masuk ke rumah aku, nggak pernah aku debat sama sekali kayak Don Free, pernah kok, nggak, bukannya nggak ada ya. Nah terus kalau misalnya dari tim Kristen ya silakan kalian juga begitu. Ketika kalian buka room Kristen tempat kami bertanya, ya izinkan kami bertanya, jawab saja sudah. Kalau yang ngeyel ya hak kalian untuk menurunkan, karena kita sepakat untuk berbeda terkadang gitu loh. Cuman di satu lagi ya kompak lah gitu loh. Jangan nanti ketika Kiki Ahmad sama Sofiatul Dina Wijaya atau siapapun menghujat lah, kalian minta kami berdiam diri. Sorry, nggak bisa kita. Oh, ini Gitu. makanya ini Bang Romi, ini kadang-kadang si Yuni Rifani sudah salah mindsetnya di situ. Kita di sini maksudnya boleh didiskusi silakan, tapi kami juga tanya kemarin Bapak Ami juga, kita masuk di room-room kami punya teman Kristen, menyampaikan apa kami tidak punya kapasitas untuk menegur teman Muslim. Sampai sejauh ini kami tidak punya hak untuk tegur di situ. Kembali ke dirinya dia masing-masing. Tapi karena kita di Kristen ini kan kita banyak deno, banyak sekte, dan kita juga satu payung. Jadi silakan dia debat apapun, mau diskusi enaknya bagaimanapun. Jangan membuat satu asumsi sendiri atau menafsirkan sendiri yang bukan di dalam Bibelnya itu. Nah ini kami negur kami punya teman Kristen. Nah mari kita rubah konsep supaya konsep edukasinya itu bagaimana caranya supaya di bawah tuh menyimaknya itu dingin gitu loh. Nah yang terjadi selama ini
saya sudah lihat dari teman-teman dari Kristen ataupun dari teman-teman Muslim ini tidak akan ketemu. Kenapa? Hasil diskusi yang Muslim dia sudah membaca dalam Alkitab itu mulai dari ayat Kejadian sampai Wahyu. Nah, dari teman Kristen karena sedikit awamnya karena apa yang di dalam Al-Quran itu kan belum ada terjemahannya, mengorek-ngorek dari situ. Nah, di bawah mendengar bahwa ini sudah ada pelecehan, pencemaran. Bagaimana cara kita merubah itu, message kita supaya diskusi yang edukasi itu, ya kita mulai membuat satu konsep. Silakan kamu baca yang kamu punya ayat, jangan kami yang baca. Agar kami tidak memberikan satu tafsir yang kami punya. Sekali sebaliknya kalian punya juga begitu. Itu yang supaya apa? Itu diskusi sehat gitu loh. Nah, yang kami sampaikan di sini seperti itu. Supaya apa? Tidak melukai dari perasaan teman-teman lainnya tidak ikut terlibat di dalam diskusi. Mereka hanya bisa mendengar saya di bawah gitu loh. Nah, seperti itu. Oke. Intinya gini aja deh, gini. Gue dengan prinsip bahwa sorry, gue menghadapi orang berbeda, maka gue stylenya juga beda. Kalau gue menghadapi penghujat, gue juga bisa disetel ya, bukan menjadi penghujat. Gue bisa balikin tuh hujatan lu ke muka lu masing-masing. Makanya hati-hati kalau ngomong. Nah, yang kedua, kalau lu santun, gue juga bisa santun. Kenapa? Ya, kalau memang dikatakan, oh nggak bisa Uni Rifa, bil hikmah loh. Bil hikmah itu untuk siapa? Untuk mereka yang mau, kan ada tuh. Janganlah kalian berdebat dengan ahli kitab kecuali dengan cara yang baik. Tapi kalau mereka zolim gimana? Rasulullah juga ajarin tuh bersikap kepada orang zolim. Rasulullah itu tidak mungkin mencintai perang, menyukai perang, tapi beliau tidak bisa menghindari perang. Kenapa? Memang orang-orang itu akan memerangi kita. Nah, kalau mereka memerangi kami dari segi argumentasi, ya gue juga balik ngelawan dong dengan argumentasi. Ya terserah, kalau orang Islam bilang nggak boleh diajarin gitu, nggak. Gue ikut kok semua yang diajarkan yang diajarkan Nabi, bahwa ada ketegasan dalam Islam, ada hal-hal di mana kami harus berlaku adil gitu. Kalau lu penghujat, enak aja gue bisa santun-santun gitu, yang dihujat Nabi gue, sorry, kecuali lu hujat pribadi gue nggak apa-apa gitu kan. Jadi tergantung deh, teman-teman Kristen mulai sekarang tuh hadapi Uni Rifa tergantung style kalian masuk seperti apa, ya Uni Rifa bisa jadi seperti itu gitu. Gitu aja sih ya. Buat teman-teman semua, gue turun dulu sambil kerja soalnya. Amin, sehat terus, amin. Tunggu Rifa, ini kamu Yes. jawab. Habis itu saya minta juga Bang Romi juga jawab sebagai pihak Islam. Di bawah ditulis nih dari tadi nih, kayaknya dendam banget sama saya nih Sirian gitu. Urus aja umatku, jangan urusin kami gitu. Emang saya ada berbicara untuk umat Islam tadi? Saya berbicara untuk umat Kristen apa umat Islam, Bang Romi? Iya. Kok Amin ini beliau bisa objektif kok. Beliau ini pernah menunjukkan kemarahannya terhadap Oten penghujat juga pernah kok. Dari tadi kita ini kita punya sendiri dari sini nih Bang Ami, terus kita saling sharing-sharing di sini, terus sebelum Uni Rifa datang juga kita dan Bang Ami di sini kita sharing santai tadi. Nggak ada Saya mengurusi dari berbicara teman kepada Muslim. umat Kristen supaya Sama tidak sekali nggak ada. menghujat, Rian. Saya tidak berbicara kepada umat Islam. Tanya Rifa, saya nggak pernah mau mampir ngacak-ngacak rumah umat Islam. Kalau saya berbicara, jangan menghujat gitu. Artinya saya cari gara-gara. Saya Kristen, saya berbicara di room Kristen-Kristen. Kalian jangan menghujat. Lo kok ngajarin umat kamu? Kan parah ini Mister Rian. Silakan Romi sama Rifa tuh, nasehatin nih. Iya. Jadi ada teman Kristen ini yang mereka tuh bahkan sekelas segar-segar aja itu ya, yang kita sering olok, sering ejek, dia juga nggak suka kok ada penghujatan terhadap agama. Aku pernah lihat sendiri. Nah, jadi aku berusaha untuk objektif ya. Kalau dia pernah baik, aku bilang aja dia pernah baik. Kalaupun dia pernah menurut kita menghujat, ya waktu itu bisa jadi dia ke-trigger dengan ketika iman dia dipertanyakan. Jadi dalam ranah diskusi ketika ada orang yang ke-trigger, itu wajar menurut aku, karena yang kita bicarakan adalah iman ya, bukan bicara tentang jual beli PMP loh ya, kita bicara Soalnya tentang gini ya, iman. Uni Rifa ya, Bang Romi terus teman-teman di bawah yang typing ya. Karena berapa kali lalu ya, 2 hari kemarin itu saya kan naik di roomnya teman saya di kampungnya Kristen situ, saya tegur, akhirnya ada teman yang dari Kristen juga dianggap bahwa saya masuk ke roomnya yang teman Muslim itu menyampaikan saya ibaratnya saya cari muka atau pansos atau mau seolah-olah mau kepingin tambah followers. Padahalnya saya bilang oke, saya akan tegur teman saya, kalian tegur kalian punya teman gitu. Kita juga sudah sepakat seperti itu agar supaya diskusi tidak saling menghujat. Sudah sebatas yang di dalam apa yang dijelasin itu sudah. Tadi kita tidak menafsirkan sendiri atau kita tidak menambah-nambah sendiri. Nah, di situ saya clearkan juga gitu loh. Maksudnya saya di sini kita sharing di sini, kita tidak menyalahkan dari teman Muslim. Kita di sini kan kita menyampaikan teman kami juga sama Kristen gitu loh.
Saya tidak pernah menyampaikan kepada teman muslim, nggak punya kapasitas di situ saya, dan nggak punya peran penting buat apa. Hanya kan kita masih meluk satu payung, tidak bawa denong kita bawa menyampaikan bahwa jangan, tolong jangan menyakiti hati orang lain dan jangan melukai perasaan orang. Kenapa? Yang mereka rugikan itu rasa dan keyakinan mereka gitu loh. Itu kami sampaikan ke teman kami sendiri, sampai termasuk dengan saya, Bapak Ami, terus termasuk ada Ken juga, ada teman-teman lain juga kompak terkait itu. Kita nggak ada menyalahkan dari teman muslim. Silakan kalian mau hujat dari Kristen punya, yang penting kami negur kami punya dalam Kristen, benahi dan kami punya dapur, kami punya rumah dulu, baru kami bisa membawa keluar itu dengan baik gitu loh. Seperti itu. Tidak ada tidak ada hal-hal mau menyampaikan orang punya yang bukan kami punya gitu. Contoh nih ya, Rian ya, saya di Mikana, saya jaga terus terang, saya jaga itu room. Begitu ada yang menghujat Nabi Anda, langsung dikat, turunkan gitu. Sofiatul menghujat Nabi Anda, diturunkan di sana, diturunkan gitu. Mungkin Bang Romi juga tahu, di situ ada rumah kucing juga tahu. Iya, saya tahu. Jadi teman-teman begini ya, kita harus pinter-pinter juga gitu loh menilai orang, ya kan? Gimana pun juga kita tidak bisa memukul rata semua orang. Mentang-mentang yang satu jelek, semuanya kita pukul rata jelek, ya kan? Tidak semua umat Kristen juga seperti itu, teman-teman gitu loh, saudara-saudaraku ya. Gitu ya, kita harus juga berpikir sehat gitu loh menilai orang lain gitu loh. Yang saya udah bilang dari awal tadi ya, yang memang tujuannya jelek dari awal, tetap akan seperti itu gitu loh. Seberapa keras Anda berusaha untuk menasihatin dia tetap akan seperti itu, tidak akan berubah. Jadi kita yang sehat ini, yang punya pikiran sehat ini, kita yang mulai dari diri kita sendiri gitu loh, untuk ngajak orang lain, ya kan? Jangan sampai kita terinfluence, jangan sampai kita terkontaminasi dengan gaya-gaya seperti itu, ya kan? Artinya kamu sama aja dengan mereka gitu loh, nggak ada beda, ya kan? Kamu berkoar-koar ngomong kebaikan, kamu berkoar-koar memberi nasihat sama orang lain, tapi di lain waktu, di lain hal, ya di lain momen, kamu juga seperti itu. Ya, kamu mau dibedakan seperti apa dengan orang-orang seperti ini? Sama aja kan? Jadi saya juga memberikan pendapat ya, memberikan nasihat secara general ya, secara umum ya kepada teman-teman. Tolong kita berpikir secara sehat gitu dalam menilai orang lain gitu. Yang baik katakan baik gitu loh. Seperti Pak Amin. Pak Amin saya sudah lihat sepak terjangnya dunia TikTok ya gitu ya. Bang Pocong walaupun saya sudah baru bertemu 2-3 kali, saya tidak melihat ada satupun dari perkataan Bang Pocong ini yang tendensius atau mengajak orang lain untuk menyerang Islam. Coba dong pikiran Anda dibikin sebijak mungkin gitu loh untuk menilai orang lain. Itu aja sih. Iya, kalau Sofiatul diturunkan di tempat Mikana, habis itu ada masuk lagi nggak? Saya ada kasih berapa daftar di Mikana untuk apologi Kristen yang ini, jangan kamu kasih masuk karena akan memancing. Tanya itu Mikana gitu. Kemarin ada Zoom khusus untuk apologi Kristen. Saya kasih tahu gitu, hati-hati. Dari komen aja kamu bisa dilacak. Itu yang sebelah nggak apa-apa Pak Amin begitu. Siapa bilang? Saya tahu benar. Orang didata kok semua. Hukum itu tidak memilih. Masuk dalam data. Mikana bebas kok menghujat di Komal Mikana. Siapa bilang Mikana menghujat saya di sana? Itu Bang Romi, rumah kucing juga memperhatikan. Ada beberapa instansi ada di bawah di komen. Memang kita kamu kira saya ngapain di tempatnya Rumi Kana kalau bukannya ada perintah? Memang ada beberapa orang gitu loh. Memang ada beberapa orang yang memang setiap kali buka room memang dia menggiring opini supaya orang-orang di bawah itu berantem. Ya udah biarin aja, kalau dia sekali, 2 kali, 3 kali dibilangin kayak gitu, biarin aja gitu loh. Kalau memang dia udah kelewatan seperti yang Uniripa, saya juga tidak melarang Uniripa ya. Maksudnya begini ya, saya dengan Uniripa ini sudah lebih dari adik sendiri kan gitu kan. Saya tahu Uniripa itu sesuai porsinya gitu loh. Dia mengambil momen dan waktu yang tepat. Ketika dia dengar orang ini udah kelewat batas, dia naik maju. Gitu. Malah dia melarang saya, Bang Romi nggak usah naik, Bang Romi ngapain Bang Romi? Kalau Bang Romi kayak gitu nggak kelihatan lagi marwah Bang Romi hilang. Bang Romi tetaplah seperti Bang Romi gitu loh. Sampai beliau seperti itu ngomong saya kan gitu kan. Jadi artinya gini, saya itu mungkin bertugas di sini sebagai penengah, ya kan? Gimana caranya saya membawa teman-teman saya dan teman-teman yang Kristen itu saling berdamai. Itu yang saya tekankan terus kepada teman-teman gitu loh. Itu si Mikana sama si Jeki udah keluar dari WAFM, sudah keluar dari grupnya Sofiatul.
Iya. Udah, Pak Amin, gue turun ya, Kak Romi Oke. semuanya. Ken, intinya gini lah, intinya gini. Ayo, kalau memang perlu, gue udah ngomong kemarin sama siapa ya, sama rombongannya Bang KTFP, tersadarkan dan beberapa orang. Kalau memang perlu kita buat sebuah bentukan apa ya, kayak gabungan gitulah, gabungan siapa pilih ya, kayak Pak Pendeta Joshua Teu mungkin, atau si Mikana mungkin, gua kali, siapa Bang Duma mungkin. Kita bikin sebuah komunitas di mana di situ kita bikin undang-undangnya gitu. Nanti kalau pelanggarannya gimana gitu kita, ya ini itikat gua aja, maksudnya niat aja, terus ide aja gitu. Kalau memang perlu seperti itu ya ayo gitu. Tapi Sudah kalau Riva, sudah 2 kali pakai zoomnya si siapa si Ion saya sudah berbicara situ, kasih tahu yang, dan kalau mereka masih bandel ya resiko tanggung sendiri. Negara ini ada undang-undang, negara ini ada hukum, jangan dilanggar. Pocong gaul juga ada beberapa. Saya rasa Billy dengan si siapa Malikir sudah sangat berkurang ya, sudah mengurangin banget ya. Ya, yang pas Bapak Ami tegur terakhir di roomnya siapa tuh memang ada itu. Sampai mereka sekarang jadi kayaknya mulai dari pola-pola yang bersifat hujat ataupun apa, mereka mulai mengurangi dari hasil itu juga. Kemarin rumah kucing juga bicara sama saya, iya Pak Amin, Billy sama Malikir sudah mulai mengurangi. Nah kalau yang lain nggak mau denger, sudah resiko tanggung sendiri. Iya, Soalnya karena begini ya, ini kan kadang-kadang saya sudah bilang ulang-ulang, kami tidak punya kapasitas Bang Romi untuk tegur di teman-teman yang Muslim itu. Kami akan tegur di, kami punya dapur sendiri, rumah sendiri, supaya apa ya, supaya lebih bijak lah edukasi itu, agar di bawah tuh dingin, tenang. Oh memang kalaupun memang dia awam dari itu, dia naik itu perlu pencerahan, dalam arti pencerahan seperti apa begitu. Jadi konsep-konsep itu yang perlu kita pembenahin pelan-pelan dulu. Tapi di rumahnya kita masing-masing Bang, jadi abang nanti sampai di abang punya saudara, nanti dari kami punya ya sampaikan seperti itu. Saya juga sampai akan bersikeras bahwa kalaupun memang ada yang melenceng dari situ ya kita tidak segan-segan gitu loh. Biarpun dari kami sendiri, kami berhak melapor gitu. Tanya Bapak Amin juga gitu, kami berhak melapor karena kita masih satu payung, nggak ada membawa denom, kita membawa kebenaran yang memang apa yang sudah dituangkan di dalam situ. Pak Jangan Pocong, sampai betapa Pocong daripada dibawa kasih capek ini. Saya diundang berapa kali masuk roomnya Kiamat, saya nggak pernah mau masuk. Saya nggak pernah mau masuk gitu. Kalau udah kayak begitu gitu, udah nggak sehat ngapain? Yang penting saya sudah kasih nasihat, kasih tahu yang lain, sudah dikasih tahu. Terus gue harus masuk, harus ngomel-ngomelin. Ya resiko tanggung sendiri. Gitu saja. Tahu-tahu depan rumah ada tukang bakmi, tukang somai. Bukan berteriak somai, teriak bakmi, tapi kijang satu masuk. Ya sudah, resiko ditanggung sendiri. Betul gak Riva, Bang Romi? Iya, betul. Begini ya teman-teman ya. Saya juga membaca typingan di bawah. Jadi begini, percuma kalian ngomong, Pak Amin tolong tegur itu Kiamat, Pak Amin tolong tegur itu Mikana. Nggak usah kayak gitu. Kayak anak kecil kita jadinya gitu loh. Bagaimanapun Pak Amin sudah berusaha sebaik mungkin gitu loh. Orang-orang yang beliau tegur, kalau mereka memang tidak mau mengindahkan itu, tidak mau mendengar itu, ya udah biarin aja mereka gitu loh. Ya kan? Yang penting kita sudah berusaha semaksimal mungkin gitu loh. Masalah yang lain-lain itu tergantung ke pribadi masing-masing. Kalau mereka mau mendengar, ya ayo. Nggak mau dengar juga, ya nggak apa-apa kan gitu kan. Ya nanti gini, siapapun itu ya, yang punya niat yang nggak baik gitu loh, nanti dia akan terima sendiri akibatnya, itu aja. Itu juga ini juga peringatan untuk teman-teman kami yang Muslim gitu loh. Kalau memang dia buka room, memang tujuannya untuk memecah belah umat, nanti dia akan terima akibatnya, sama aja. Jadi kita jangan sampai menyalahkan kami yang di sini, yang ngobrol di sini ya, kami yang berenam ini, kami yang ngobrol ini, terus kalian yang di bawah akhirnya menyalahkan kami. Kami kapasitas kami seperti ini gitu loh, ya kan? Cukup sampai di sini saja gitu loh. Di luar daripada itu kami tidak bisa berbuat lebih. Itu aja sih menurut saya. Kita kembalikan kepada host coba. Ya, mungkin udah semuanya menyampaikan edukasi yang baik. Semoga itu juga buat saya sendiri jadi pengalaman untuk kedepannya kalau membuka room ya. Memang saya motivasinya dari awal udah katakan kepada kalian semua guys. Ya banyak yang bertanya malah apa sih motivasimu Ken gitu, dari Kristen juga apa sih motivasimu Ken? Ya seperti yang saya bilang tadi, saya melihat banyak antusias di TikTok ini sekarang. Begitu ramai, jadi saya merasa ya udahlah, mungkin ya tinggal wadahnya aja sih, tempatnya aja yang kurang pas saya lihat selama ini, makanya saya buka room gitu. Sebenarnya sih saya motivasinya
kalian itu bisa berdakwah, bisa menyampaikan Injil dengan baik sambil berdiskusi begitu. Apa yang orang-orang awam belum tahu seperti saya bisa jadinya tahu gitu. Kalau udah dibarengi dengan saling serang hujat-hujatan, kebanyakan hujatannya ya, kebanyakan menyerang-menyerang personal, ya kalian lihat aja buktinya di bawah seperti apa typingan kan. Mereka pun tidak fokus lagi untuk mendengarkan dakwah kalian ataupun kabar Injil yang kalian berikan gitu. Paling ya saling menghujat juga di bawah seperti itu. Tapi tetap saya menerima masukan dari senior-senior ya. Ya mudah-mudahan roomnya Ken tidak dicap lagi sebagai apa-apa gitu, entah sebagai penyusup, sebagai apa, seperti itu ya. Itu aja motivasi saya untuk membuka room. Gak ada sebenarnya untuk membenturkan. Kalau ada niat saya membenturkan, gampang. Wah kamu ini bang, gak bisa kayak gitu bang. Wah kamu itu bang, udah diserang-serang kayak gitu bang. Kok kamu, kan gitu aja kalau ada niat kita membenturkan. Tapi selama ini saya berusaha, janganlah mengumpat, janganlah menghujat, jagalah gitu. Tapi kita tidak bisa juga melepaskan bahwa manusia itu memang nggak bisa diatur guys. Selama kita bisa lah atur sedikit-sedikit nggak apa-apa. Ya manusia itu ya nggak sempurna gitu. Narasumber juga nggak sempurna. Disenggol sedikit ya pasti naik gitu ya. Tapi di situ tergantung hostnya, dibiarkan atau enggak. Jangan ada pembiaran, itu aja kalau sebagai host. Kalau saya pribadi kalau memang nggak bisa lagi tuh dilerai, saya lebih baik mematikan live. Seperti itu selama ini. Terima kasih. Betul, betul. Mungkin ada yang mau menambahkan? Ya, jadi kita buat gitu sih Bang Romi ya. Jadi kita mulai perlahan-lahan, mungkin step by step kita tegur di teman-teman kita masing-masing supaya nanti kedepannya memberi pencerahan itu, edukasi kepada teman-teman di bawah itu yang agak sedikit inilah Bang, elegan ataupun sedikit bagus lah supaya tidak saling menghujat ketuhanan atau keilahiannya, keyakinan masing-masing gitu Bang. Masalahnya kita rasa bahwa risih juga. Saya sudah bilang Bang, saya berani yang tadi Pak Unirita tadi omong bilang Pak JT ataupun Pak Itoro, saya tegur keras Bang. Benar Bang, saya omong memang gitu loh. Jadi saya sudah bilang saya tegur keras. Dan itu kepada kami punya sendiri Pak gitu loh. Agar membuat satu konsep itu jangan sampai membuat narasi ataupun diksi-diksi itu membuat orang di bawah itu bertanya-tanya dengan yang bukan di dalam firman-Nya gitu loh. Seperti itu. Betul, terima kasih. Nah, tapi di dalam rumah kami sendiri Bang, mohon maaf kalau untuk dari teman muslim sampai detik ini saya sama sekali tidak berani untuk, sekalipun itu di depan mata dikata-katain bagaimanapun, saya tidak berani punya hak kapasitas tegur di situ karena beda kok ini Bang. Beda konsep yang kami punya. Jadi saya berani tegur yang kami punya Bang. Karena di situ kan masuk satu payung yang kami harus menjunjung tinggi sampai detik ini. Karena dari situ tuh kan kita habis habis renung dan itu ada butir-butir doa yang kita jalani setiap hari, yang kita harus tekun secara keimanan kita. Dan itu tidak boleh kita Bang, dicacar-cacar yang di luar koridornya kita. Betul, saya sepakat dengan Bang Pocok. Ya, saya juga minta tolong kepada Bang Pocok atau Pak Amin atau Bang Ken. Nanti saya minta salah satu dari kalian, antum ya gitu ya, menyampaikan satu ayat gitu loh, pesan, ya kan? Pesan kepada teman-teman gitu loh. Ini bisa jadi dipetik ya gitu ya, suatu hikmah gitu loh, baik bagi teman-teman yang Muslim, bagi teman-teman yang Kristen. Saya juga akan menyampaikan satu ayat yang berupa nasihat kepada kalian gitu loh. Saya dulu aja ya gitu ya. La yasfarqaumun min qaumin asa ayyakunu khairum minhum wala. Iya Bang. Suruh baca, kalau di kita kan ada ikro. Gue tidak ingin menggurui, gue tidak ingin menjadi orang sok bijak. Mereka itu naik pasti akan selalu menghujat. Karena definisi penghujatan buat mereka dan kita itu berbeda. Definisi penghujatan menurut kita adalah kalau kamu berbicara, bernarasi tidak mempunyai fakta dan melakukan narasi panjang yang menghina, itu berarti penghujatan. Narasi di RT 6 adalah penghujatan, itu adalah pada saat kalian membuka fakta-fakta yang ada berdasarkan data-data mereka dan terlihat secara logika dewasa ini menjadi suatu hal yang tidak baik, itu adalah penghujatan. Betul kan?
Nah, cuman saya gini, kita yang harus bisa menahan emosi supaya ritmenya tetap bisa dijaga oleh orang yang mempunyai premis di awal, sehingga goalnya itu kita bisa capai. Saya sih hanya ingin mengingatkan teman-teman, karena kalau secara bicara di publik seperti ini, dibandingin Ferguson tuh udah S3, saya baru lulus TK. Kira-kira gitu ya. Kali Pak Malik ini dia udah S3, saya ini baru lulus TK. Jauh sekali pengalaman untuk diskusi secara online seperti ini. Cuman sekedar saran buat Bro Khalifa dan buat saya juga, buat semua teman-teman, menahan dirilah sehingga goal yang ingin dicapai oleh orang yang membuat premis di awal menjadi masuk. Dan memang kata-katanya atau Tadi kan saya diem sih Bang Inisa. iya, betul, saya setuju. Kan saya udah diem. Betul, aku setuju dengan Khalifa. Cuman tetap saya merasa bukan ingin memojokkan Khalifa Malik atau Ferguson di sini, tapi masih ada darah mudanya nih, muda gitu ya. Begitu dicolek langsung ngegas juga. Nah, itu harus ditahan, bro, harus ditahan supaya lebih smart gitu. Itu hanya sekedar Enggak, tadi saran-saran. saya diam. Terus iya oke, iya benar yang Bang Kenisa kasih saran tuh bagus banget. Cuman kan aku nggak ngapa-ngapain sih dari tadi itu sampai Bang Erben keluar, Bang Metatron keluar, baru dia ngomong di sini nggak ada siapa-siapa. Ya aku tanggapin kalau dia ngomong di sini terus aku diem aja, terus Bang Kiamat juga diem, disangkanya kita betul. kalah. Disangkanya kita nggak Ya bisa kan, berbuat karena pada saat apa-apa. itu kan Kiamat tertidur dan si Ferguson tidak, walaupun sudah sebagai salah satu moderator, tidak tahu caranya menggunakan untuk mute atau mengeluarkan si orang yang sudah ada di atas room gitu, kira-kira ya. Itu saya paham sih. Saya sangat mengerti kalau yang di posisi itu. Cuman ya saya ingin mengingatkan seperti itu. Pilihlah diksi yang smart, pilihlah kata-kata yang baik sehingga goal yang ingin kita capai masuk. Itu aja. Kalau untuk yang lain-lainnya, semua orang punya cara, semua orang punya gaya dalam melakukan pembelaan ini, berapologet ini. Saya tidak mau ngatur atau mengatakan cara Ferguson tidak tepat, tidak baik, atau Kiamat tidak tepat, tidak baik. Ya enggak juga. Semua punya cara, semua punya gaya dalam berdiskusi atau berdebat. Itu aja. Semoga bisa diterima dengan baik nih sama teman-teman semua. Ya,